Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai difusi inovasi. Apa itu difusi inovasi? Difusi inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Difusi artinya penyebaran, jadi penyebaran inovasi. Teori difusi inovasi ini dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovations. Ia mendefinisikan difusi sebagai proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Apa saja elemen difusi inovasi? Yang pertama yaitu inovasi. Di pertemuan sebelumnya kita telah bahas apa itu inovasi. Inovasi itu dapat diartikan sebagai gagasan, ide, atau tindakan untuk menciptakan sesuatu yang dianggap baru oleh seseorang. Jadi tidak hanya sebuah produk, sebuah ide atau gagasan, atau metode atau cara itu juga merupakan inovasi. Kemudian tipe saluran komunikasi. Suatu inovasi dapat diadopsi oleh seseorang apabila inovasi tersebut dikomunikasikan atau disampaikan kepada orang lain. Saluran komunikasi yang dimaksud di sini juga disesuaikan dengan siapa yang dituju dari inovasi tersebut. Jika inovasi itu ditujukan kepada masyarakat secara luas, maka saluran yang digunakan tentu saja saluran komunikasi massa. Jika yang dituju individu, maka saluran yang digunakan adalah saluran komunikasi personal. Dan berikutnya adalah tingkat adopsi. Bagaimana tingkat penerimaan dari target yang dituju. Kemudian sistem sosial. Sistem sosial merupakan kumpulan unit-unit sosial yang membentuk suatu ikatan dalam kehidupan sosial. Sistem sosial terdiri atas unit-unit yang memiliki perbedaan secara fungsional, namun terikat atas tujuan yang dikehendaki bersama. Sistem sosial ini yang menjadi sasaran bagi sebuah inovasi, dan merekalah yang menjadi pihak yang menerima maupun menolak suatu inovasi. 4 karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi tingkat adopsi, yaitu keuntungan relatif. Keuntungan relatif ini adalah bagaimana suatu inovasi yang baru ini dapat dikatakan lebih baik dari inovasi sebelumnya atau justru tidak lebih baik dari inovasi sebelumnya. Tolak ukurannya adalah bagaimana seorang adopter merasakan langsung dari dampak inovasi tersebut, yang menjadikannya puas atau tidak puas pada sebuah inovasi. Semakin besar keuntungan relatif yang dirasakan oleh adopter, maka menjadikan inovasi tersebut semakin cepat untuk diadopsi oleh suatu kelompok. Karakteristik yang kedua adalah kesesuaian atau compatibility. Kesesuaian itu bagaimana suatu inovasi itu dapat dikatakan sesuai dengan kondisi masyarakat, kebudayaan, dan nilai-nilai dalam masyarakat tersebut. Serta yang paling penting sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jika sesuai dengan apa yang disebutkan, maka suatu inovasi itu akan mudah diadopsi. Bila mana tidak, maka sebaliknya akan sulit diadopsi atau diterima. Karakteristik ketiga yaitu kerumitan atau kompleksiti.
Seberapa rumit suatu inovasi dapat dipahami dan dijalankan oleh adopter. Semakin rumit tentunya akan semakin sulit diterima orang. Dan jika semakin mudah dipakai, itu akan semakin mudah untuk diterima orang. Karakteristik yang keempat adalah dapat diuji coba. Suatu inovasi akan lebih mudah diadopsi apabila inovasi tersebut dapat diuji cobakan dalam kondisi sebenarnya. Nah, ketika uji coba itu dapat dilihat apakah inovasi tersebut sesuai atau tidaknya, dan segera diketahui hasilnya. Dengan uji coba, para adopter dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari inovasi tersebut sebelum diadopsi seluruhnya. Tahapan peristiwa yang menciptakan proses difusi inovasi. Yang pertama, mempelajari inovasi. Ini tahapan awal ketika masyarakat mulai melihat, mengamati inovasi baru dari berbagai sumber, khususnya media massa. Pengadopsi awal biasanya merupakan orang-orang yang rajin membaca koran dan menonton televisi, sehingga mereka bisa menangkap inovasi baru yang ada. Kalau zaman sekarang, mungkin dia selalu update berita di internet atau sosial media. Jika sebuah inovasi dianggap sulit dimengerti dan sulit diaplikasikan, maka hal itu tidak akan diadopsi dengan cepat oleh mereka. Namun jika mudah, mereka akan lebih cepat mengadopsinya. Beberapa jenis inovasi bahkan harus disosialisasikan melalui komunikasi interpersonal dan kedekatan secara fisik. Yang kedua, pengadopsian. Tahap ini masyarakat mulai menggunakan inovasi yang mereka pelajari. Diadopsi atau tidaknya sebuah inovasi oleh masyarakat ditentukan juga oleh beberapa faktor. Riset membuktikan bahwa semakin besar keuntungan yang didapat, semakin tinggi dorongan untuk mengadopsi perilaku tertentu. Adopsi inovasi juga dipengaruhi oleh keyakinan terhadap kemampuan seseorang. Biasanya dia bertanya pada diri sendiri, apakah mereka mampu melakukannya. Selain itu, dorongan status juga menjadikan faktor motivasi yang kuat dalam mengadopsi inovasi. Beberapa orang ingin selalu menjadi pusat perhatian dalam mengadopsi inovasi baru untuk menunjukkan status sosialnya di hadapan orang lain. Adopsi inovasi juga dipengaruhi oleh nilai yang dimiliki individu tersebut serta persepsi dirinya. Jika sebuah inovasi dianggap menyimpang atau tidak sesuai dengan nilai yang ia keluarkan untuk mengadopsi sebuah inovasi, semakin kecil tingkat diadopsinya. Yang ketiga adalah pengembangan jaringan sosial. Seseorang yang telah mengadopsi sebuah inovasi akan menyebarkan inovasi tersebut kepada jaringan sosial di sekitarnya, sehingga sebuah inovasi bisa secara luas diadopsi oleh masyarakat. Kalau mereka puas, mereka akan menyebarkannya mulut ke mulut, dari HP ke HP, dan lain-lain. Difusi sebuah inovasi tidak lepas dari proses penyampaian dari satu individu ke individu lain melalui hubungan sosial yang mereka miliki. Riset menunjukkan bahwa sebuah kelompok yang solid dan dekat satu sama lain akan mengadopsi inovasi melalui kelompoknya. Dalam proses adopsi inovasi, komunikasi melalui saluran media massa lebih cepat menyadarkan masyarakat mengenai penyebaran inovasi baru dibanding komunikasi interpersonal. Apa saja tahap proses difusi inovasi? Sebelum proses itu ada beberapa variabel. Ini variabel penerimanya. Ada karakter personalnya, karakter sosialnya, pandangan terhadap kebutuhan inovasi itu, dan lain-lain. Kemudian variabel sistem sosialnya, norma-norma yang ada di
sistem sosial mereka, toleransi terhadap perbedaan, integrasi komunikasi, dan lain-lain. Ini variabel yang mempengaruhi sebelum proses. Kemudian saat proses, tahap yang pertama adalah pengetahuan. Dalam tahap ini seseorang belum memiliki informasi mengenai inovasi baru. Untuk itu informasi mengenai inovasi tersebut harus disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, bisa melalui media elektronik, internet, media cetak, maupun komunikasi interpersonal di antara masyarakat. Yang kedua, persuasi. Tahap ini terjadi lebih banyak dalam tingkat pemikiran calon pengguna. Seseorang akan mengukur keuntungan yang akan dia dapat jika mengadopsi inovasi tersebut secara personal. Berdasarkan evaluasi dan diskusi dengan orang lain, ia mulai cenderung untuk mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Nah, biasanya di tahap ini faktor-faktor yang tadi 5 itu akan dipertimbangkan oleh adopter. Keuntungannya apa, kompatibilitinya, kerumitannya, kemampuan diuji-cobakannya, kemampuan diperhatikannya. Itu akan mempengaruhi tahap persuasi ini. Kemudian tahap yang ketiga, pengambilan keputusan. Dalam tahap ini seseorang membuat keputusan akhir. Apakah mereka akan mengadopsi atau menolak sebuah inovasi. Namun bukan berarti setelah melakukan pengambilan keputusan ini lantas menutup kemungkinan terdapat perubahan dalam pengadopsian. Nanti hasilnya itu jika menolak, maka penerimaan atau adopsi belakangan atau terus menolak. Kalau ini masih ada celah lagi untuk mengadopsinya. Kalau ini sudah mantap untuk menolak, kapanpun disodorkan lagi terus menolak. Nah, ini menerima, bisa terus menerima seterusnya atau suatu saat bisa berhenti menerima apabila misalkan ada mengganti produk lain atau setelah mencoba ada kekecewaan. Kemudian tahap konfirmasi. Setelah sebuah keputusan dibuat, seseorang kemudian akan mencari pembenaran atas keputusan mereka. Apakah inovasi tersebut diadopsi ataupun tidak. Seseorang akan mengevaluasi akibat dari keputusan yang mereka buat. Tidak menutup kemungkinan seseorang kemudian mengubah keputusan yang tadinya menolak jadi menerima inovasi tersebut setelah melakukan evaluasi. Nah, setelah kita pahami tahap-tahap tersebut, Everett Roger itu membagi pengadopsi itu menjadi 5 kategori. Yang pertama, inovator. Ini adalah kelompok orang yang berani dan siap untuk mencoba hal-hal baru. Hubungan sosial mereka cenderung lebih erat dibanding kelompok sosial lainnya. Orang-orang ini lebih dapat membentuk komunikasi yang baik meskipun terdapat jarak geografis. Biasanya orang-orang ini adalah mereka yang memiliki gaya hidup dinamis di perkotaan yang memiliki banyak teman atau relasi. Jika ada inovasi baru, kaum inovator inilah yang pertama kali punya motivasi untuk mencoba inovasi baru tersebut. Dia berani dan siap untuk mencoba hal baru. Itu perkiraan persentasenya 2,5% ada orang yang seperti ini. Yang kedua, early adopters atau pengguna awal. Kelompok ini lebih lokal dibanding kelompok inovator. Kategori adopter seperti ini menghasilkan lebih banyak opini dibanding kategori lainnya, serta selalu mencari-cari informasi tentang inovasi. Mereka dalam kategori ini sangat disegani dan dihormati oleh kelompoknya karena kesuksesan mereka dan keinginannya untuk mencoba inovasi baru. Ini persentasenya ada 13,5%. Nah, yang ketiga adalah ada early majority, mayoritas awal.
Kategori pengadopsi seperti ini merupakan mereka yang tidak mau menjadi kelompok pertama yang mengadopsi sebuah inovasi. Sebaliknya, mereka akan berkompromi secara hati-hati sebelum membuat keputusan dalam mengadopsi inovasi. Bahkan bisa dalam kurun waktu yang lama. Orang-orang seperti ini menjalankan fungsi penting dalam melegitimasi sebuah inovasi atau menunjukkan kepada seluruh komunitas bahwa sebuah inovasi layak digunakan atau cukup bermanfaat. Jumlahnya ada 34%. Yang keempat adalah late majority, mayoritas akhir. Kelompok ini lebih berhati-hati mengenai fungsi sebuah inovasi. Mereka menunggu hingga kebanyakan orang telah mencoba dan mengadopsi inovasi sebelum mereka mengambil keputusan. Terkadang tekanan dari kelompoknya bisa memotivasi mereka. Dalam kasus ini, kepentingan ekonomi mendorong mereka untuk mengadopsi inovasi. Yang kelima, ini 16%, laggards atau kelompok kolot atau tradisional. Kelompok ini merupakan orang yang terakhir menggunakan adopsi inovasi. Mereka bersifat lebih tradisional dan segan untuk mencoba hal-hal baru. Ada penolakan dalam diri, ada ketakutan. Kelompok ini biasanya lebih suka bergaul dengan orang-orang yang memiliki pikiran sama dengan mereka. Sekalinya sekelompok laggard mengadopsi inovasi baru, kebanyakan orang ini justru sudah jauh mengadopsi inovasi lainnya dan menganggap mereka ketinggalan zaman. Misalkan WhatsApp sudah lama sekali, sudah 5 tahun orang menggunakan, dia baru aja menggunakan WhatsApp. Peran dan manfaat difusi inovasi. Manfaatnya penyebaran inovasi itu adalah ya diterimanya suatu inovasi itu. Bisa berupa gagasan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi, baik oleh individu maupun kelompok, sehingga inovasi tersebut dapat diambil manfaatnya oleh pengguna, dapat meningkatkan kualitas hidup pengguna tersebut. Itu manfaat penyebaran inovasi. Berikut, supaya lebih paham lagi, kita lihat beberapa contoh difusi inovasi yang berhasil. Dulu ada program KB waktu Orde Baru, ini termasuk berhasil difusi inovasinya. Ya, ingat ya, inovasi tidak hanya produk, gagasan, ide, program, metode itu juga inovasi. Berikutnya BPJS Kesehatan, itu termasuk berhasil. Buktinya walaupun dengan regulasi dari pemerintah, sekarang mayoritas rakyat Indonesia sudah memakai BPJS Kesehatan. Kemudian traktor, agar petani bisa berpindah dari pola tradisional ke pola pertanian modern, itu sudah berhasil. Kemudian metode pembelajaran aktif, agar guru berpindah dari metode pendidikan tradisional ke metode pendidikan modern. Saat ini mayoritas sekolah, terutama yang swasta, itu sudah mempunyai SDM yang mampu menerapkan pembelajaran active learning. Yang ketiga adalah e-learning, sistem pembelajaran online. Ini justru kondisi pandemi COVID-19 inilah yang mendorong orang-orang menerima inovasi pembelajaran online, termasuk kita sekarang ini. Mayoritas di seluruh dunia sekarang memakai sistem pembelajaran online. Kemudian kompor gas, agar para ibu rumah tangga bahkan di pedesaan dapat berpindah dari pola kompor minyak atau kayu kompor gas. Ini zaman Presiden SBY, semua meninggalkan kompor minyak dan berhasil. Kemudian e-tiketing KRL, dulu tiket kereta itu berupa kertas kecil dan dibuatlah inovasi baru, kemudian disosialisasikan memakai kartu yang di-tapping. Itu alhamdulillah sekarang sudah berhasil. Kemudian marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Dulu
awal-awalnya mereka sangat gencar mensosialisasikan cara pakainya, keuntungannya, dan lain-lain. Dan sekarang kita umumnya, terutama generasi milenial, itu sudah ketergantungan dengan marketplace ini, dan seterusnya. Banyak sekali, jutaan ada inovasi yang berhasil, difusi inovasi yang berhasil. Tidak akan cukup waktu untuk menjelaskannya satu persatu. Lantas ada pertanyaan, memangnya ada difusi inovasi yang gagal? Kita lihat ya contohnya ya. Nah, ini contohnya di teknologi yang gagal. Ini beberapa contoh saja ya. Windows Phone hanya bertahan sebentar. Hoverboard ini karena banyak yang kecelakaan, ada juga yang terbakar, dan pemerintah banyak melarang, itu tidak berhasil ya, tidak diterima di masyarakat. Kemudian printer 3D juga belum tergolong memuaskan, jadi tidak diterima. Yahoo sekarang ini sudah tenggelam oleh Google. Kemudian Samsung Galaxy Note 7 yang banyak terbakar itu, banyak meledak, ini juga tidak diterima oleh masyarakat. Google Plus, ini Google juga punya kegagalan. Dia ingin membuat sosial media seperti Facebook, Instagram, itu namanya Google Plus, tapi tidak banyak yang memakainya. Smartwatch ini juga kurang diperhatikan dan diminati. Update Windows 10 ini dikabarkan bahwa banyak malware. Amazon juga pernah membuat ini HP smartphone, Fire Phone namanya. Ini penjualannya juga sedikit sekali. Ini Theranos, ini tes darah tanpa mengambil banyak darah, tapi biayanya yang sangat besar itu, dan tidak akurat hasilnya, itu sudah dinyatakan gagal ya, padahal sudah mengeluarkan biaya banyak untuk pembuatannya. Oke, lanjut. Dampak difusi inovasi. Jadi kita golongkan, ada dalam buku Diffusion of Innovasi itu digolongkan menjadi 6 dampaknya. Yang pertama, desirable impact, impact yang diharapkan. Dampak ini lebih mengarahkan pada berfungsinya sebuah inovasi oleh individu atau sistem sosial. Ini contoh yang berhasil, ini ada 3 kategori. Ini contoh yang ditolak, atau ada efek negatifnya yang kanan. Undesirable impact, dampak ini mengarahkan pada ketidakberfungsiannya sebagai sebuah inovasi oleh masyarakat atau sistem sosial. Seperti tadi itu, yang seperti Segway itu tidak berfungsi, malah membuat orang celaka. Itu tidak dipakai ya, tidak berhasil difusi inovasinya. Kemudian direct impact, individu atau sistem sosial merespon dengan segera atau cepat terhadap inovasi. Seperti smartphone Android itu sangat cepat sekali respon. Dulu waktu Xiaomi keluar itu cepat sekali responnya dan diterima oleh masyarakat. Kemudian indirect impact, terjadi perubahan pada individu atau sistem sosial setelah terjadi dampak langsung. Ini misalkan kecanduan gadget yang negatif itu, penurunan moral, asimilasi budaya dan sebagainya, itu adalah impact
secara tidak langsung, indirect impact. Kemudian anticipate impact. Perubahan yang terjadi dapat diantisipasi karena inovasi telah diketahui atau dikenal sebelumnya oleh anggota sistem sosial. Ini mulus ya, pemakaian inovasi tersebut mulus dan sudah diantisipasi dahulu oleh adopternya. Jadi tidak ada efek-efek sampingnya. Tapi ada juga inovasi yang impact-nya tidak diantisipasi. Perubahan yang terjadi tidak dapat diantisipasi karena inovasi belum diketahui atau dikenal sebelumnya oleh anggota sosial. Ini misalkan kriminalitas itu karena tidak diantisipasi celah-celah lubang untuk orang melakukan penipuan, itu terjadilah kriminalitas, terjadilah penipuan, terjadi adalah peretasan dan lain-lain, sehingga yang telat diantisipasi oleh pembuat inovasi tersebut, sehingga terjadilah kriminalitas yang efeknya dirasakan oleh masyarakat. Oke, waktunya untuk kuis. Kuis kali ini jawabannya esai, yaitu sebutkan 3 contoh difusi inovasi yang berhasil. Menjawabnya di GCR ya, seperti pertemuan kemarin. Lanjut, adopsi teknologi. Ini pembahasan subtopik terakhir. Apa itu adopsi? Adopsi itu proses mental seseorang yang ditandai dengan keadaan menerima, menerapkan dan menggunakan atas suatu teknologi. Sedangkan teknologi itu yaitu suatu pengetahuan diterapkan oleh manusia untuk mengatasi masalah dan melaksanakan tugas dengan cara sistematis dan ilmiah. Kebutuhan adopsi teknologi. Salah satu bentuk untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan ialah dengan cara mengadopsi teknologi baru untuk mengganti teknologi yang dimiliki. Secara skematis, kebutuhan untuk mengadopsi teknologi dapat dibagi dari beberapa cara, diantaranya yang pertama kualitas. Menurut standar ISO 9000, kualitas ialah ukuran tingkat kerja dan karakteristik suatu produk atau jasa untuk dapat memenuhi fungsi yang diinginkan saat digunakan. Agar dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi, maka pihak penyedia barang atau jasa harus mengikuti permintaan konsumen yang selalu berubah. Jika penyedia ingin memuaskan keinginan konsumen, maka produsen harus mengadakan penyesuaian baik metode, teknologi, proses, organisasi, finansial pendukung, dan lainnya untuk mengikuti permintaan konsumen. Jadi, kenapa kita butuh adopsi teknologi itu untuk memperbaiki kualitas. Yang kedua, perkembangan produk atau proses baru. Siklus hidup produk dapat melalui 5 tahapan yang meliputi pengembangan, perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Daur hidup produk makin pendek, di mana sekitar 2-3 tahun, bahkan daur ulang produk elektronik mencapai 6 bulan. Jika kebutuhan konsumen semakin meningkat dan beragam di pasar, maka perusahaan yang melewati batas negara harus memperluas jenis produk. Ini semua membutuhkan teknologi. Yang ketiga, pertumbuhan produktivitas. Produktivitas ialah alat ukur yang efektif dan melihat performansi ekonomi suatu perusahaan.
Agar dapat memperbaiki tingkat produktivitas, maka perusahaan harus mengadopsi teknologi baru. Karena dengan teknologi baru akan serba cepat, serba instan, dan tingkat produksi meningkat. Yang keempat, kompetisi global. Pada tahun 1990, perusahaan di seluruh dunia harus memulai pola pikir global. Waktu dan jarak menjadi tidak berarti karena dengan pertumbuhan yang semakin cepat dari komunikasi, transportasi, dan arus keuangan. Persaingan global menjadi sangat intens, di mana perusahaan domestik yang belum berpikir tentang perusahaan asing sekarang harus menghadapi pesaing asing. Agar dapat memenangkan persaingan perusahaan dalam bisnis, maka sangat dibutuhkan teknologi. Tahapan adopsi teknologi. Yang pertama, inisiasi dan perencanaan strategis, yaitu untuk mengidentifikasi bidang bisnis di mana teknologi dibuat. Pada tahapan ini dilakukan beberapa kajian terhadap formulasi prioritas bidang bisnis, komitmen dari pihak manajemen, dan feasibility study bidang bisnis. Yang kedua, studi kelayakan dan justifikasi. Jika dalam bisnis teknologi akan diterapkan dan dinilai, maka perlu dilanjutkan dengan mengkaji kelayakan teknologi. Dalam hal ini perlu dikaji karakteristik dari teknologi yang tersedia, baik dari hardware maupun software. Yang ketiga, seleksi dan pengembangan, bertujuan untuk mempersiapkan kontrak dan menentukan apa yang harus dipesan. Agar tujuan berjalan lancar, maka ada beberapa hal yang dilakukan, antara lain menyusun jadwal, menyusun spesifikasi, mengkaji pemasok potensial, dan memilih pemasok supplier. Yang keempat, implementasi, bertujuan agar sistem berfungsi secara optimal. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain transisi atau perubahan mekanisme, prosedur instalasi, pelatihan, dan pengintegrasian. Yang kelima, pasca implementasi. Ini untuk menjamin kontinuitas operasi dan untuk mempersiapkan siklus perubahan berikutnya. Nah, ini contoh adopsi teknologi yang digunakan di Indonesia. Sumbernya dari tempo.com. Paling besar adopsi teknologinya yaitu analisis big data pengguna dan entitas. Semuanya sekarang memakai ini, bahkan politikus pun memakai analisis big data untuk mengetahui isi pikiran dari rakyat. Kemudian pasar web dan aplikasi. Berikutnya lagi penyimpanan data, berikutnya lagi enkripsi, pemakaian elektronik, material baru, transportasi otonom, perlengkapan alat tulis robot, bioteknologi, aerial dan robot dalam air. Revolusi industri 4.0 ini diprediksi akan menghadirkan deretan pekerjaan di masa depan yang penuh dengan teknologi modern. Perusahaan-perusahaan berusaha untuk memanfaatkan adopsi teknologi baru sehingga mencapai tingkat efisiensi tinggi. Deretan pekerjaan di masa depan diprediksi akan sangat berkembang dan dipenuhi dengan produk-produk baru. Itu bisa terjadi dikarenakan konsumen global akan lebih banyak datang dari masyarakat digital. Beberapa sektor pekerjaan diprediksi akan berkembang pesat hingga menyentuh sektor industri yang baru. Namun, berbagai pekerjaan lain akan menurun dengan cepat, terutama pekerjaan yang sangat tradisional dan membutuhkan keahlian rendah. Bahkan think tank Swiss memprediksi akan ada puluhan juta pekerjaan yang akan hilang dengan adanya otomatisasi sistem. Namun, penelitian lain menjelaskan akan ada ratusan juta peluang pekerjaan dengan adanya revolusi industri yang baru. Tentunya akan menyasar
masyarakat yang melek teknologi, karena pekerjaan baru ini akan menggunakan teknologi-teknologi baru. Hal itu karena perusahaan mulai melakukan adopsi teknologi digital sehingga lapangan pekerjaan mulai bervariasi. Ini adalah contoh dari adopsi teknologi di tahun 2022. Tetap yang memegang peran penting adalah Big Data Analytics. Makanya sekarang di beberapa kampus itu banyak yang memiliki penjurusan tentang Big Data ini. Karena sekarang orang bukan hanya jualan barang, tapi jualan data. Kemudian ini aplikasi dan web, Internet of Things, machine learning, cloud computing, digital trade, augmented and virtual reality, encryption, new materials, wearable electronic, distributed ledger, 3D printing, autonomous transport, dan lain-lain ya. Baik, sekian dulu pembahasan kita mengenai difusi inovasi ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.